Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk seluruh saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Tuh casnya tuh, sebentar Bapak pakai ini ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada, terima kasih atas apresiasinya baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Aku ucapkan terima kasih, semoga selalu always dan tidak pernah never. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, potong-potong, diunggah ulang, jangan. Aku nggak kasih izin yang demikian itu. Berikutnya, semoga ya selalu always dan tidak pernah never, tetaplah tumbuh berkembang menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Aku ulang-ulang karena bisanya hanya mengimbau dengan mengulang-ulang. jangan diunduh lah ya. Oke, selanjutnya untuk saudara-saudaraku yang aku nggak bisa sebutkan namanya satu persatu ya, terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku berdoa semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan ya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Setelah terjedah berapa ya, 2 atau 3 hari ya, maka sekarang aku akan tunaikan ya, supaya tidak menggantung, dan ini adalah edisi insya Allah 12 tamat ya. Jadi ini edisi 12 tamat. Saatnya kita menentukan domir atau kata ganti iya itu bener nggak ke Yesus. 12 tamat. Kalau misalkan iya, ya berarti Tritunggal dan Oneses bener. Kalau ternyata tidak ke Yesus, berarti teman-teman Kristen Tauhid yang benar, saksi Yehova yang benar gitu ya. Kemarin aku sudah jelaskan, karena ada yang nggak setuju kalau aku pakai melalui ya. Aku kasih sampel contoh itu, misalkan mobil itu dibeli oleh Irfan Al-Akbar melalui Gus Bedi. Gus Bedi jadinya sebagai maklar gitu. Ya enggak apa-apa toh. Maklar itu kan enggak membeli. Jadi maklar itu bukan pembeli, enggak apa-apa. Walaupun dianggap maklar, sebetulnya enggak, melalui itu ya sebuah instrumen lah gampangannya ya. Lewat ya. Artinya dia enggak mencipta kan? Dia enggak mencipta. Tapi kalau dianggap maklarnya enggak apa-apa. Maklar itu ikut membeli enggak? Aku beli handphone ini lewat maklar. Nama maklarnya Cokro. Ya, aku pembelinya. Maklar itu membeli enggak? Enggak. Jadi enggak apa-apa ya. Cuman aku juga memberikan kebebasan, monggo. Mau pakai oleh karena itu monggo, mau pakai melalui juga monggo. Cuman kan aku harus tunduk terhadap original teksnya dia. Itu kalau kita lihat ke terjemahan Inggris, dia throw, dan throw itu diterjemahkan melalui gitu loh.
Itu yang membuat aku tidak mau berpindah menjadi oleh karena. Namun demikian, kalaupun ada yang mengatakan dia mengambil terjemahan oleh karena, ya monggo-monggo saja, nggak ada masalah. Ya karena mau pakai yang oleh karena, mau yang pakai melalui, sama saja. Yesus itu bukan pencipta, gitu, ya. Oke. Kemarin aku sempat menjelaskan titik singgungnya dengan perspektif kelompok Islam yang tentang bahwa sebelum semua diciptakan Yesus ciptaan yang mula-mula itu. Terus aku mengambil komparasinya ya, salah satu kelompok Islam dengan hadis yang tidaklah aku menciptakan bumi dan isinya kalau tidak karena engkau ya Muhammad gitu. Jadi di Islam itu justru yang menjadi triggernya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi di Kristen Kanjeng Nabi Isa, tapi substansinya sama sebenarnya itu. Itu kalian nggak ada yang memberikan tanggapan, sepertinya kalian awam ya dengan dunia-dunia pergerakan Islam, Toriko dan segala macamnya. Ya, kalian awam. Jadi supaya ndak awam ya, perluas wawasan tuh, diperluas supaya bodohnya itu bertepi, jangan bodoh tak bertepi gitu loh. Kalau aku kan hanya mengukur dari komentar yang masuk. Kalau komentar yang masuk tidak ada yang membicarakan tentang itu, berarti kalian bisa jadi ngerti, tapi bisa jadi goblok nggak ngerti gitu loh. Ya, aku lihat ndak ada, ndak terkoneksi. Jawab komen kalian nggak ada yang terkoneksi ke tentang hal itu ya. Jadi perlulah belajar untuk menambah wawasan tentang dunia-dunia Toriko gitu ya. Bentar, ini kok jaketku tak benahi dulu biar nggak ganggu. Aku kalau isi kajian ganggu itu paling nggak suka ya. Oke. Sekarang aku baca komen yang masuk dari kalian ya. Sebelum kita masuk ke inti matinya. Oke, pertama dari Jumat Wage, alhamdulillah Pekalongan nyimak kajian JM Islam Rasional. Oke, matur nuwun. Kemudian Kang Usman Yunan ya dari Dubai ya. Hadir Gus, semoga guru kami bersama keluarga selalu sehat walafiat. Amin. Salam Isra Islam Rasional. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian oleh Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, melalui dan oleh berbeda. Kalau melalui dia hanya sebagai alat media, tapi kalau oleh dia terlibat di dalamnya dan dia pelakunya. Kalau Yesus hanya bisa menjadikan sesuatu yang sudah ada dijadikan. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kira-kira seperti itu yang sudah dijelaskan 2 tahun yang lalu. Oh iya, 2 tahun yang lalu ya sudah kita jelaskan. Oke, lalu salam Isra semuanya dari Palu. Salam Isra juga untuk solehaku Gispati yang dari Palu. Iya 2 tahun ya, udah lama juga. Nggak kerasa. Oke, ya gitulah ya. Aku sendiri kadang-kadang lupa judulnya apa karena sudah 1000 lebih video kajian kita ya. Oke, terima kasih Gispati telah mengingatkan memori 2 tahun yang lalu. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Iwan Tamil, Bapak Iwan Tamil, alhamdulillah Tangerang hadir, salam Isra, the best, pray for GM and family. Oke, thank you for your pray to my family, my Father Ikhwan Tamim, ini yang punya Tangerang. Matur nuwun, terima kasih. Kemudian Mulai Usman Khan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dubai hadir Gus, salam Isra, salam Islam Rasional. Semoga guru kami bersama keluarganya selalu sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Gurum and Rukem, kemarin sudah tak kasih komentar ya. Bahkan itu menjadi satu video tersendiri. Terjemahan oleh digunakan oleh Trinitarian atau Oneness, terjemahan melalui digunakan oleh Unitarian dan Saksi Yehova, terjemahan karena digunakan oleh Kristen Monotheis. Oke, sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian Rio Aka, Jaksel hadir Gus. Oke, terima kasih untuk Rio Aka, Jakarta Selatan ini.
Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional. Guru K, salam Isra untukmu, untuk saudaraku yang ada di Brebes. Lanjut Kang Hermana Natawijaya, turnuhun. Kang Wahyu 72 yang punya Brebes, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra untuk semuanya. Dilanjut yang punya Jogja, Kang Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Mas Abdul Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Deli Serdang, izin nyimak. Terima kasih Gus. Oke, kembali kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Soleha kita Rini dari Demak hadir Gus. Nunggu Romo Arlinson Ginting MTH. Mana dia? Nggak muncul. Ya. Tapi yang penting dia sehat ya, nggak masalah. Mungkin sibuk atau segala macamnya. Oke, kita lanjutkan Kang Sahran Gipari. Menyimak begitu tayang, komen kedua. Oh, mantap kali kau. Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak dari hotel dekat Bandara Sultan Taha Jambi. Waduh, orang penting tidurnya dari hotel ke hotel, dari pesawat ke pesawat. Mantap ya. Semoga selalu dilindungi Allah dalam setiap perjalanannya ya. Travel terus ini Irfan Al-Akbar ini ya. Oke, kemudian Freedom, anekdot Tuhan 3 pribadi. Bapak Gurem persamaan tak layak. Tuh. Oke, terima kasih. Kok bisa ada Bapak Gurem tuh gimana sama? Oke, terima kasih. Lanjutnya Kang Edi Margono ya, tadi Freedom dari Bogor ya, Bogor. Lupa ingat. Kang Edi Margono, pada proses lahirnya bayi, diksi yang dipakai penciptaan atau pembuatan atau produksi atau apa peranan kedua orang tuanya? Ya silahkan sajalah mau diambil yang mana. Kalau yang menciptakan tentu Allah ya. Jadi kadang-kadang kita memang harus kritis penggunaan diksi-diksi itu ya. Tapi sebetulnya kita juga sering terjebak oleh diksi. Ya, ketika aku ngaji Al-Qur'an menurut Sunnah Rasul itu begini, bahwa bahasa itu penting, tapi pada kondisi tertentu bahasa itu juga mentok, dan di dalam bahasa itu ada narasi, ada diksi. Kita kalau tunduk terhadap aturan main diksi ya, bahwa Gusti Allah itu laki-laki karena dia huwa, nggak pernah hia, dia hi, nggak pernah si. Kan kita menyimpulkannya kalau kita pakai aturan bahasa, akhirnya kita tahu bahwa Allah itu punya gender laki-laki, maskulin bukan feminim. Padahal Allah kan tidak pernah menjelaskan ya apakah maskulin dan feminim gitu ya. Jadi dengan demikian seperti yang pernah kita bahas tentang bagaimana Allah punya anak tidak punya istri gitu kan. Ternyata itu bukan istri, dan kita sudah bahas 2 tahun yang lalu. Itu sohibah, artinya partner. Artinya dari ayat itu kita nggak bisa memposisikan Allah itu laki atau perempuan. Karena kalau istri jelas diposisikan istri berarti ada suami berarti kan laki, gitu loh. Maunya teman-teman Kristen kan menggiring ke sana. Dan teman-teman Islam yang tidak kritis terhadap original teksnya akan terjebak. Itu sebetulnya bukan istri tapi sohibah atau sahabat atau partner. Gitu loh ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Edi Margono. Kemudian soleha kita Roro Jonggrang. Oh, ini ada anunya nih. Teman-teman bisa berkunjung ke itu, linknya sudah disertakan. Itu Gus link di mana jenengan membahas bukan oleh tetapi melalui, sudah 2 tahun lalu. Cewek-cewek ini cerdas-cerdas ya. Si Roro Jonggrang sama si Gispati masih ingat 2 tahun lalu. Yang cowok-cowok kakian ngerokok apa ya kok melempem kabeh. Kalah sama yang cewek. Ayo dong, jangan kalah. Oke, terima kasih solehaku Roro Jonggrang telah memberikan linknya ya. Teman-teman bisa berkunjung ke sana untuk lebih jelasnya. Kemudian Aljus Masduki Bandung tuh, maksudnya itu Bandung kedua mungkin begitu ya. Atur nuhun Kang Aljus Masduki, kumaha pawartosna damang sadayana lanjut puasa. Oke, atur nuhun Bandung, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Kemudian Kang Samsul Yatim, gelar tikar dan salam Isra juga untukmu ya.
apa ini? Menyimak kajian rawahul Paulus. Tapi apakah periwayatan Pak Paulus ini masuk kategori hadis ya? Karena beda dengan periwayatan John, Mark, Matthew, and Luke atau Lukas. Muhammad itu 4 huruf, wah dia masuk ke huruf ya. Ya, mim, ha, mim, dal itu ya. Merupakan bentuk fisik manusia yaitu kepala, rongga, dada, dan kaki. Jadi hakikatnya manusia Muhammad bin Abdullah itu selalu satu prototipe yang mutakhir dari namanya saja sudah mewakili seluruh manusia. Dan yang paling asik sebelum ada Kanjeng Nabi Muhammad, nama Muhammad itu tidak ada. Ya, tidak ada dulu orang Arab namanya Muhammad. Ya, yang mengawal itu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, gitu yang dulu saya terima dalam kalimat pendek yaitu Allahu ruhun jasadun Muhammad wanahu akrobu ilaihi min ahli ya, dan Allah lebih dekat dari urat nadi ya, karena dia menguasai ruang dan waktu ya. Jadi secara teori tasawuf itu membuka kesadaran kita bahwa kita ini khalifah yang tak bisa tidak mutlak dalam isme Allah, gampangnya la haula wala quwata illa billah. Mantap. Jadi ismenya itu ismenya Allah ya. Makanya jangan mau kalau dibilang bahwa Islam itu Muhammadism. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad dan semua para nabi tidak melahirkan ajaran, tapi penyampai ajaran. Yang disampaikan itu adalah ismunya Gusti Allah Agung. Ya, oke, mantap. Sudah aku bacakan semua. Sekarang kita fokus ke kajian. Ini tadi ada yang kasih parcel dari Ayah Sophia. Berikut ada, nah ini untuk beri pergi enak ini. Aduh, ini mendung ini. Udah hujan tapi masih mendung. Oh, ini Al-Quran terjemahan edisi saku, jadi bisa dibawa pergi kemana-mana. Mualaf Sentra Ayah Sophia Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah tahun 2023. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, matur thank you ini. Ya, parcelnya disertai hadiah Al-Quran terjemahan edisi saku. Jadi semoga Ayah Sophia ya bersama kru-krunya Mualaf Center Ayah Sophia tetap eksis membina umat ya, begitu juga channelnya tetap eksis ya. Terima kasih atas bingkisannya. Semoga Allah selalu meridhoi langkah perjuangan teman-teman Ayah Sophia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Nih, ini aku punya buku. Ini ditulis oleh Kristen Tauhid. Ya, dia membahas Roma. Gak itu? Coba ini lihat nggak? Nampak? Nanti aku bapak gini nggak nampak? Ini Roma 5. Nampak ya? Ternyata Kristen Tauhid pun agak kerepotan ketika menerjemahkan Roma 5 ini. Ya, dia jujur mengakui, nanti aku bacakan supaya kalian tahu kerepotannya di mana. Bagi Gus Beti nggak ada yang repot, ya. Dan Gus Beti tidak perlu menghadirkan terjemahan lain sebagai komparasi. Karena kalau aku menghadirkan terjemahan lain yang beda dengan yang LAI ini, selesai sudah. Tapi kan tidak asik. Selama aku masih bisa mengatasi terjemahan yang ada di sini, aku nggak akan menggunakan terjemahan lain. Kalau terjemahan lain sudah beda, kemarin contohnya sudah di siapa ya? Orang asing kalau nggak salah menghadirkan terjemahan lain, itu beda sudah. Aku tidak mau ya, selama aku bisa menggunakan LAI ya sudah di LAI aja ya. Nanti bagaimana cara memahaminya? Apakah domir iya itu bisa ditujukan kepada Yesus? Karena aneh. Kita sudah hitung kemarin dari 2 atau 300-an kata Kyrios itu selalu dinisbahkan kepada Yesus. Tidak pernah Paulus menisbahkan Theos kepada Yesus, tidak pernah. Terus tiba-tiba kalau seperti teman-teman yang Tritunggal, tiba-tiba di sini ia itu ke Yesus, kan ya maybe yes maybe no sih, tapi ya banyak no-nya. Bayangkan dari 300 atau 200-an kata dibanding satu itu kan ya Jakarta Kota Batu berapa jaraknya gitu loh. Dipikir secara rasional gitu aja sudah ya tidak mungkin lah gitu ya. Dan apalagi historikalnya
Ini Farisi satu ini. Jangan kamu kira kaleng-kaleng si Paulus ini Farisi ini paling tegar tengkuk. Nggak mungkin dia akan menggadaikan syahadat sema gitu. Itu secara pemikiran logika historikal yang ada. Tapi kita kan nggak cukup di situ, nanti kita mantapkan bagaimana memahami teksnya. Ya. Oke, aku bacakan dari buku ini ya. Bagaimana teman-teman dari Kristen Kristen Tauhid juga kerepotan menjawab ini. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ianya siapa? Ya. Aku tulis dulu. Udah itu? Kamu eja ini, Bapak mau tulis. Iya adalah ini. Nah, terus di sini ya. Ya apa? Terus ya? Iya iya. Apa? Mereka. Oh, aduh. Ya, ini nanti di atasnya masih perlu untuk nulis nih sebabnya. Karena nggak bisa kita lihat karena satu ayat itu aja terus disimpulkan, oh, meleset. Ya. Apa tuh? Mereka. Oke. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Kecil apa besar? Kecil. Bapak leluhur. Oke? Yang menurunkan. Yang alhamdulillah ya, asik kalau lebar gini. Terima kasih untuk Bunda Lia dari Tangerang yang telah membelikan papan tulis. Semoga jadi amal soleh, bisa bekal nanti ketika Gusti Allah Agung memanggil hai nafsul munwatina hirji gitu. Juga kepada saudara-saudaraku yang lain juga terima kasih yang telah memberikan sholawatnya ya, sehingga channel ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Oke. Yang menurunkan Mesias. Menurunkan Mesias. Ini ya kasih warna merah supaya kamu tahu. Mesias ya. Oke, sebentar tuh. Ini aku kasih warna merah lagi. Ya. Perhatikan yang aku kasih warna. Mereka. Oke, Mesias dalam keadaannya. Dalam keadaannya. N besar ini. Oh, N-nya besar. Ya. Keadaan. Ya. Yang terlihatnya. Keadaannya yang sebagai manusia. Yang sebagai manusia. Titik. Iya. Nah, lihat ini supaya otakmu itu ngerti. Iya adalah sebentar. Dia Iya aduh. Ayo kering sayang, kering. Ia adalah Allah. Lihat ini ya. Allah. Oke. Yang harus dipuji. Yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Sampai tumben malam ini tulisanku bagus selama-lama. Nah, biasanya berantakan. Kalaupun kata kalian jelek tapi kataku lumayan bagus lah daripada biasanya. Sampai selama-lamanya? Titik. Sudah? Iya, titik amin sudah. Titik amin.
Amin, amin. Dah, ini. Oke ya. Ya. Jelas ya? Permasalahannya kan di sini, apakah ini itu Yesus? Ya. Kalau cuman satu ayat ini kamu nukil, ya bisa jadi dia memang ini, Mesias ini. Ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Yang menurunkan siapa? Mesias. Siapa yang menurunkan Mesias? Mereka. Siapa mereka itu? Hati-hati. Siapa mereka itu? Ya. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ingat, manusia lah ya. Lalu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Apakah ia itu kamu bawa ke sini? Ya. Kan kalau cuma satu kalimat ini, larinya ya jadi begitu. Karena kamu tidak taat terhadap aturan main, ya. Kamu penggal semaumu sendiri. Ya. Kamu penggal semaumu sendiri. Ya, nanti aku akan jelaskan bahwa ia itu bukan ke sini. Tapi nanti dia itu ke sini. Tuh loh ya. Sorry, ini aku kasih warna. Ya. Kan pertarungannya kita kan ia itu kemana? Kalau yang sudah kena dogma, ia itu ke sini. Tapi bagi kita yang waras, belum terkontaminasi dogma, ia itu ke sini. Ia adalah Allah. Bukan ia Mesius Allah. Bukan. Dari 200 atau 300-an kata nggak pernah Paulus mengatakan. Ya. Oke. Bahwa Yesus itu Allah. Ya. Oke, kita baca dulu bukunya ya. Oke, begini. Klaim Trinitarian Roma 95, ini ya, ini Roma 95 ini, ya. Roma 95. Nampak tuh Mas Ian? Ya. Bukankah di dalam ayat ini Mesias yaitu Yesus disebut sebagai Allah yang harus dipuji selama-lamanya? Kenapa bisa begitu? Karena mereka membawa ia itu ke Mesias. Padahal ada dua kemungkinan, bisa ke Mesias, bisa ke Allah. Gitu loh, ya. Oke. Jawab. Nah, ini kan tanya jawab. Bukunya ini disusun dalam format tanya jawab ini. Ini dijawab oleh Kristen Tauhid ya. Begini, jawabannya jujur, bagus jawabannya. Ayat ini bermasalah. Nah, dia jujur ayat ini bermasalah, tapi bagi seorang Gus Putih nggak bermasalah, jelas ayat ini. Ya, dari sini kalian bisa tahu bahwa Gus Putih itu netral, tidak berpihak ke Saksi Yehova, ke Kristen Tauhid, ke Mormon, enggak. Bener ya bener, salah ya salah. Seperti ini, Kristen Tauhid bilang bahwa ayat ini bermasalah. Menurutku nggak bermasalah. Very simple, nanti aku jelaskan, ikuti aja. Ya, tuh persiapkan handphone satunya. Nanti langsung ini di render ya. Kita bikin 2 episode karena ini kepanjangan nanti kalau jadi satu. Ini sudah 28 menit. Siapkan. Ya. Ayat ini bermasalah. Penjelasan berikut dikutip berdasarkan komentar dari Hortensius F. Mandaru. Lihat ini gelarnya. SSL dari LAI yang disampaikan kepada sebuah majalah bernama Crescendo. Ya, Roma 95 merupakan salah satu ayat paling diperdebatkan dalam tafsir Perjanjian Baru. Ya, karena nggak cermat ya diperdebatkan. Kalau aku nggak selesai ini malam ini ya. Hortensius F. Mandaru ya, tokohnya di sini ya. Tuh ini nampak tuh di sini tuh. Hortensius F. Nampak? Mandaru. Ini gelarnya apa ini? SSL. Ini orang penting di SLL. Ya, orang penting di LAI.
Dia sendiri mengatakan bahwa ya diwawancari majalah Crescendo ya. Ini satu ayat paling diperdebatkan dalam tafsir Perjanjian Baru. Ya. Oke, aku lanjutkan. Terjemahan formal dari LAI bunyinya seperti tersebut di atas. Maksudnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Beberapa terjemahan modern juga bermakna seperti itu. Seperti ini, ya. Meski memakai koma bukan titik. Jadi perdebatan mereka di perdebatan tanda baca ini koma atau titik. Jadi dulu ya, memang nggak ada koma, nggak ada titik, entah itu Ibraniun, Arabiun. Kalau ini kan edisinya dia kan Yunaniun ini. Juga sebetulnya nggak ada titik komanya. Makanya itu kita perlu kalau datang Lai Ginting ya, Sirli Ginting, kalau Lai itu Batak Toba, beliaunya Batak Karu. Sili Gintingnya kalau ada kita bisa tanya. Apakah dalam aturan main Yunani Koine itu ada tanda baca enggak gitu ya? Kok di sini bilang begini ya. Beberapa terjemahan modern juga bermakna seperti itu meski memakai koma bukan titik. Jadi masalahnya ini koma atau titik gitu ya. Misalnya NRSF, NIF dan NJB. Nah, itu nggak usah aku tulis lah ya, kalian tahu itu, kalian lebih pinter untuk hunting di internet masalah itu. Terjemahan-terjemahan ini dimaksudkan dengan ia dalam ayat itu adalah Yesus. Jadi ia itu Yesus. Ya, Yesus. Terjemahan ini terasa paling wajar dari segi style ya, bahasa Yunaninya, dan cocok juga dengan style Paulus di tempat lain ya. Roma 1.25 ya, Galatia 1.2:15, Korintus 11:31 ya. Satu-satunya keberatan yang paling serius terhadap terjemahan ini adalah fakta bahwa Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Nah, kemarin sudah kita hitung selama 200 atau 300 kali dikatakan Yesus itu kurios bukan theos. Kok tiba-tiba Allah, kan ya tidak mungkin gitu loh ya. Oke. Maka aneh jika tiba-tiba di satu ayat ya ini diambil, ini dia membuat suatu kecualian. Maksudnya dari semuanya surat-surat dia nggak pernah ini kecuali di ayat ini doang. Itu sepertinya tidak mungkin ya. Dan dengan tegas menyebutkan sebagai Allah. Menurutku ya nggak tegas lah menyebutkan sebagai Allah, itu nggak tegas ini ya. Ini juga gamang ini, mesti tahu itu bikin ya. Maka aneh jika tiba-tiba satu ayat ini dia membuat suatu kecualian dan dengan tegas menunjukkan sebagai Allah. Oleh karena itu beberapa terjemahan lain berkeyakinan bahwa ia di sini adalah Allah Bapa dan bukan Yesus. Yes, tapi kan tidak cukup hanya dengan keyakinan. Harus dengan pengetahuan bahwa dia itu merujuk kepada Allah Bapa, bukan kepada Mesias yang Yesus. Ya. Persoalannya memang rumit katanya. Kalau kata gue sih kagak rumit. Sebab naskah tertua Yunani, nah ini dijelaskan, ternyata Yunani itu tidak memiliki tanda baca. Gini katanya. Persoalannya memang rumit sebab naskah tertua Yunani tidak memiliki tanda baca. Padahal penempatan tanda titik atau koma dalam teks ini amat krusial untuk tafsiran terjemahan. Ya. Konteks ayat ini sedikit lebih mendukung terjemahan yang menafsirkan ia sebagai Allah Bapa. Ya. Setelah rentetan berkata bagi umat Israel ditampilkan ya, berpuncak pada anugerah seorang Mesias, terasa logis bila Allah Israel itu dipuji ya, dipuji ya. Namun ini pun belum meyakinkan sebab secara teologis rasanya tidak pas Paulus memuji Allah di ayat ini. Sebab dia sebenarnya tengah mengungkapkan kekecewaan atas ketidakpercayaan Israel gitu ya katanya ya. Memang dapat dikatakan bahwa dalam semua ayat, semua berkat atau pujian, Paulus umumnya memakai rumusan yang jelas, mereservir Allah hanya untuk Bapa gitu. Terpujilah Allah Bapa ya, Tuhan kita Yesus Kristus ya, itu ada di 2 Korintus 1:3 dan 11:31, Efesus 1:3 ya. Akan tetapi dalam rumusan-rumusan berkat pujian seperti ini, kata terpujilah selalu ditempatkan pada awal kalimat pada dalam Roma 9:5.
Kata tersebut menjadi kata keenam dalam kalimat. Jelas ini sebuah konstruksi yang aneh secara gramatikal. Jadi menyangkut teks ini pandangan para ahli masih amat berimbang. Artinya sama kuat, 50-50. Secara gramatikal tafsiran pertama di atas sedikit lebih kuat, sedangkan dari sudut teologis Paulus pendapat kedua lebih kuat. Jadi antara gramatikal ya dan tafsir bukan teologinya Paulus nggak nyambung. Gramatikalnya biasanya gini loh maksudnya. Kan ini di belakang dia. Nanti ternyata ini nggak tamat ini ya. Nanti tamatnya di ke-13. Ini waktunya nggak nutut ya. Ini tamatnya di 13. Sorry. Ya. Wah, di 3 ini sudah setengah jam dan mau buka ya. Biasanya ini mujinya ini di depan. Ini kok di belakang gitu loh ya. Tuh, ambil ini tuh. Ya, biasanya di depan, kok ini di belakang. Secara gramatikal lemah, tetapi secara teologis kuat gitu loh ya. Nggak mungkin Allah gitu loh ya. Tapi secara gramatikal kenapa? Biasanya di depan, terpujilah engkau gitu. Sebentar tak lihatkan ya, supaya kamu ngerti perbedaannya ya. Posisinya terpuji itu biasanya di depan. Ya, beginilah ya asiknya. Beginilah asiknya. Ini yang Petrus jangan ya. Yang Petrus itu kan ya si Petrus ya. Lihat Lukas juga yang atas jangan. Lihat Korintus, Efesus dan Efesus. Lihat ini. Terpujinya itu selalu di depan. Udah tuh. Nah, yang atas yang bawah jangan ya. Yang atas itu kan siapa tuh atas itu? Yang atas apa baca? Markus apa? Lukas. Itu jangan, itu surat Lukas. Yang bawah juga suratnya si Petrus. Yang tengah-tengah itu ya, ada apa saja tuh? Korintus, Efesus terus Efesus lagi ya. 1 Korintus 2 Efesus itu. Biasanya stylenya Paulus, diksi sebuah narasi pujian itu ada di depan seperti itu. Itu loh maksudnya. Jadi secara gramatikal ini aneh. Kenapa pujiannya kan di sini dia? Di sini. Ya, jadi mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya yang sebagai manusia. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kenapa di sini biasanya di depan? Cuman kan beda. Ini pujian, ini pernyataan tentang pujian itu. Ini yang nggak dikuasai oleh Kristen Tauhid. Beda. Konteksnya beda sama yang di depan. Kalau yang di depan itu pujian, lihat ini ya. Terpujilah Allah Bapa. Alhamdulillah ya Allah. Ini Allah memberikan inspirasi sama aku. Bukan Roh Kudus loh ya. Allah. Bahwa puji di sini ini bukan pujian, tapi pernyataan tentang sebuah pujian yang harus diberikan. Kalau di sini ini aktivitas memuji, nggak sama dengan di sini. Jadi kalau ini di belakang, dia secara, kalau di sini disebut apa ya? Secara gini. Secara gramatikal kan begini. Jelas ini sebuah konstruksi yang aneh secara gramatikal. Aneh karena dikirain Kristen Tauhid terpuji di sini sama dengan terpuji di sini. Padahal beda, ini puji, ini aktivitas memuji. Dengan ini pernyataan tentang sebuah pujian, beda. Ini otaknya harus cerdas, banyak makan vitamin, nek goblok ya nggak ngerti. Jadi aku katakan, ini secara gramatikal tidak ada masalah. Kalau sama Kristen Tauhid kan dia bingung. Biasanya itu kalau puji di depan, ini kok tiba-tiba di belakang. Oh, orang dia kira pujian di sini sama dengan pujian yang contoh aku tunjukkan tadi. Beda. Inilah perlunya ketelitian dalam membaca teks-teks suci. Jadi aku itu berusaha dalam mungkin aku dalami bahwa itu teks-teks dari perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Seperti kemarin ya, soleha kita bersama itu laki apa cowok sih itu yang orang asing nggak tahu aku bilang coba kamu cek supaya bodoh bertepinya itu bisa hilang. Kamu cek itu original teksnya itu zakat atau sodako gitu. Aku nggak mau kasih tahu supaya mereka mau cross check ke Al-Quran langsung. Setelah dicek dan ternyata mereka salah,
Karena apa? Korban dari terjemahan yang salah, terus mereka bilang, oh ya Gus maaf ini salah. Nah, aku suka yang begitu. Salah dikasih tahu manut, nah itu aku suka. Sudah salah dikasih tahu bantah, nah itu minta ditendang aja itu yang seperti itu. Ya. Maka aku berikan appreciate kepada siapa itu? Si Roro Jonggrang atau si Erni sama si orang asing itu bisa menjadi contoh kalian semuanya. Kalau salah dikasih tahu jangan bantah. Kecuali kamu punya argumen kuat gitu loh ya. Ini juga kalau salah tak kasih tahu jangan bantah bahwa iya itu tidak bisa ke Allah. Tidak bisa ke Mesias. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, itu tadi kan netral. Iya itu ke Mesias. Kata yang Kristen yang Tritunggal ya. Terus yang Waneses ya. Tapi Kristen Tauhid Saksi Yehova, oh enggak bisa. Itu tadi kemungkinan kedua ya. Kemungkinan ketiga, iya itu harus ke Allah. Jadi ada 3 kemungkinan. Iya itu kemungkinan mana nanti kita pelajari. Inilah sulitnya ya berbahasa terjemahan dan kita memang disuguhi terjemahannya. Jadi iya ini ya. Sebentar ya ini. Tuh kenapa ini mati tuh timernya tuh? Aduh sudah ada. Sebentar ini. Ini ya. Iya. Ini jadinya ada 3 kemungkinan ya. Ini menjadi 3 kemungkinan ini. Ya. 1, 2, 3 ya. Ini ya. Kata yang sudah terkena dogma Tritunggal dan Waneses, iya itu adalah Yesus dari Mesias ini kan. Yesus. Maka dia menjadi Allah. Kata yang ini yang Kristen Tauhid, Saksi Yehova dan Mormon. Mormon tak masukkan ya. Oh iya itu ke Allah. Nanti ada kemungkinan lain. Karena apa? Hati-hati. Ada mereka. Hati-hati. Makanya harus cermat. Sementara sampai di sini dulu ya, karena sudah adzan. Ada 3 probability ya, kita nggak tahu mana yang benar ini ya. Ada yang mengatakan iya itu Yesus ya, ada yang mengatakan iya itu Allah, ada yang mengatakan dia itu mungkin jadi mereka ya. Dari 3 probability ini besok akan kita diskusikan ya. Ya mana yang benar. Tapi sebelumnya tinggal dikit aku bacakan dulu tinggal beberapa baris ya dari buku saudara kita Kristen Tauhid begini. Aku ulangi ya. Jelas ini sebuah konstruksi yang aneh secara gramatikal. Ya, aku bilang tadi enggak aneh secara gramatikal karena dia terjebak tentang puji tadi. Padahal puji di sini dengan puji yang tadi itu enggak sama, ya. Antara puji yang orang memuji sama menyatakan pujian itu kan beda gitu ya. Oke. Berikutnya, jadi menyangkut teks ini pandangan ya taruh situ. Apa nih teh? Ya. Jadi mana tadi? Jadi ya menyangkut teks ini pandangan para ahli masih amat berimbang katanya. Secara gramatikal tafsiran pertama di atas sedikit lebih kuat katanya. Oke, itu secara gramatikal. Sedangkan dari sudut teologi Paulus, pendapat kedua yang lebih kuat. Artinya apa? Ya ke sini, nggak ke sini gitu ya. Jadi kalau secara gramatikal dia lari ke sini, secara teologis lari ke sini. Ya. Oke. Terjemahan dinamis dari LAIBIMK juga TEV dan NEB ini besar semua ya, dan NAB dan lain-lain. Ini menganut penafsiran yang kedua. Jadi artinya merujuk ke sini. Ya. Untuk Bible-Bible yang
produknya TEB, NEB, NAB dan lain-lainnya. Ada lagi BIMK juga ya. Menganut tafsiran yang kedua, artinya ini itu larinya ke sini, enggak ke sini, enggak ke sini. Ya. Oke. Terjemahan dinamis itu tadi sudah ya. Maka terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Berarti dia titik, bikin titik. Sedangkan ini koma. Jadi sama BMIK, TEP, NEB dan NAB dibikin titik, padahal ini sama LAI dibikin koma. Kalau dibikin titik memang selesai dia. Ini tidak terkait dengan yang ke depan, tidak terkait dengan Mesias. Masalahnya Yunani itu kagak punya titik koma seperti Arabiun dan Ibraniun. Itu masalahnya ya. Dan kita tahu titik itu termasuk penafsiran. Maka itu nanti ketika ada perdebatan antara Al-Quran Hafs dan Wares, sama itu permasalahannya titik doang. Yang satu tak malun, satu ya malun. Tapi kalau itu diruntuhkan sama. Jadi di atas bumi, di bawah kolong langit ini, semua Al-Quran yang ada itu sama. Itu kehebatan Al-Quran. Salah satu mujizatnya, kalau ada yang tanya mujizatnya apa, itu sama itu. Ya. Ini masalah titik ya. Karena titik itu akan bisa merubah makna ya. Oke, perlu diketahui bahwa Komite Tekstual United Bible Society lebih mendukung tafsiran yang kedua juga. Nah, oke, itulah ya. Nah, besok ini kan menurut teman Tritunggal, apakah Gus Muti setuju? Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Dan Tritunggal ini kan kata tafsiran teman yang Kristen Tauhid mengomentari teman Tritunggal gitu maksudku ya. Salah-salah ngomong jadi waktunya buka ini ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Dinamikanya seperti ini. Kita besok ke sini membuktikan dia akan lari ke sini kah, atau ke sini. Ada 3 probability. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga imanmu, Islammu menjadi bingkai yang paling dalam. Semoga kita nanti ketika dipanggil oleh Gusti Allah dengan panggilan kasih sayang, hai nafsun mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah, dan kita kembali dengan bekal yang cukup ya. Maka dari itu kita berharap semoga ada keberuntungan di antara kita, yaitu rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, karena keduanya akan mendukung kita dalam belajar. Kalau nggak ada rezeki repot mau belajar, nggak sehat juga repot. Jadi doa itu sinergi, ada rezeki ya, karena semuanya nggak ada yang gratis, ada kesehatan, dan kita akan memacu terus kita sampai belajar, karena perintah dari Kanjeng Nabi kita ikro dan ikro. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra bagi semuanya ya. Bagi yang sudah berbuka, alhamdulillah. Bagi yang belum, selamat menanti. Bagi yang sudah juga alhamdulillah ya. Di sini kebetulan sudah ya. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin.